Malam itu, 5 mahasiswa berkumpul di sebuah warung kopi kecil tak jauh dari kampus mereka. Dani, Rama, Egy, Sinta, dan Andra, satu geng yang terkenal suka mencoba hal-hal ekstrem. Dandra yang paling aktif memancing ide, sementara Sinta dikenal paling berani soal hal-hal mistis. Di tengah obrolan santai, Andra membuka topik yang langsung mengubah suasana. "Pernah dengar rumah tua di belakang pasar Minggu?" tanyanya, menyipitkan mata. "Dulu katanya bekas rumah dokter. Satu keluarga bunuh diri karena utang. Rumah itu kosong sampai sekarang." Egy tertawa. "Terus kenapa? Kamu mau kita uji nyali di sana?" Andra mengangguk pelan. "Iya, ada tantangan. Viral, 1 orang masuk rumah itu sendirian sampai pagi. Sisanya nunggu di luar. Kita undi aja siapa yang masuk." Suasana jadi tegang, tapi karena geng itu memang suka cari sensasi, tak ada yang benar-benar menolak. Bahkan Sinta yang biasanya cuma jadi penonton, kali ini mengangguk mantap. Dani sendiri tak banyak bicara, tapi dari sorot matanya ada sesuatu yang tak nyaman. Perasaannya seperti ditarik-tarik oleh firasat buruk yang tak bisa dijelaskan. Pukul 10 malam, mereka berlima tiba di lokasi. Gang kecil yang mereka masuki sunyi dan gelap. Rumah tua itu berdiri terpencil di antara bangunan-bangunan modern, seakan dibiarkan oleh waktu. Catnya mengelupas, jendela pecah, udara di sekitarnya terasa lembab dan pengap, seperti menyesakkan dada sejak mereka melangkah mendekat. Meski begitu, rumah itu berdiri kokoh, diam seperti menunggu seseorang. Sinta sempat memotret rumah dengan kameranya, dan dalam satu kilatan blitz, dia merasa ada sesuatu yang bergerak di balik jendela lantai atas, tapi ia tak mengatakan apa-apa. Di depan rumah, mereka melakukan undian sederhana. 5 kertas digulung dan dimasukkan ke dalam topi. Salah satunya bertanda merah, yang mendapatnya harus masuk ke dalam rumah dan bertahan sampai fajar. Mereka membuka kertas satu persatu. Dani, kosong. Andra, kosong. Sinta, kosong. Egy, kosong. Hanya 1 kertas yang bertanda merah, dan itu dipegang oleh Rama. Ia menelan ludah, lalu tertawa kecut. "Serius nih gue," katanya. "Kalau lo takut, kita ulang," tawar Sinta. Rama menggeleng. "Enggak, gua nggak bakal kalah. Ini cuma rumah kosong kan?" Pukul 11:30, Rama masuk ke dalam. Ia membawa kamera kecil, senter, dan jam tangan digital yang disetel agar berbunyi tiap 1 jam. Pintu rumah ditutup perlahan. Suasana langsung berubah drastis, seperti semua suara malam menghilang. Bahkan jangkrik pun seolah enggan bersuara di sekitar rumah itu. Pukul 12:01, layar kamera tiba-tiba gelap. Bukan mati, tapi seperti sesuatu menghalangi pandangannya. Namun suara masih terdengar. Langkah kaki, suara kayu berderit, lalu suara Rama sendiri. Pelan, berbisik, namun jelas. "Kalian denger gak? Ada yang bisik nama gua dari loteng." Suara Rama terdengar pelan di speaker, terekam dari kamera yang kini hanya menampilkan layar gelap. Keempat teman di luar rumah saling berpandangan. Angin malam terasa lebih dingin dari sebelumnya, menusuk sampai ke tulang. "Dia bercanda kan?" tanya Egy, mencoba tertawa, tapi tak ada yang ikut menanggapi. Andra mendekatkan ponsel ke telinganya, memeriksa sinyal dan baterai. Ini aneh, kameranya masih nyala, tapi gambarnya gelap total. "Coba telepon dia," ucap Sinta dengan suara mulai gemetar. Andra langsung menelepon. Beberapa detik nada tunggu terdengar, lalu sambungan tersambung. Tapi tak ada suara. "Halo, Rom, lo nggak apa-apa?" Suara yang terdengar hanya statis, lalu samar seperti desahan. Ruang atas mereka semua terdiam. "Dia bilang ruang sebelah," bisik Dani.
Andra menatap layar, lalu menekan tombol speaker. Suara di seberang masih tidak jelas, seperti ada gangguan atau sesuatu yang menghalangi sinyal. Enggak, sendiri. Lalu, sambungan terputus. Di dalam rumah, Rama menatap ke langit-langit dengan napas berat. Senter di tangannya mulai redup, padahal baterainya baru diganti. Dia berdiri di ruang tamu, dikelilingi dinding kusam dan langit-langit yang retak. Sebuah tangga kayu di sudut mengarah ke atas. Tangga itu gelap, kayunya tua, bersuara renyah saat diinjak. Rama sebelumnya hanya duduk di kursi rotan tua, merekam sekeliling sambil sesekali berbicara ke kamera. Tapi sejak suara itu memanggil namanya, suasana berubah drastis. Udara menjadi dingin, bau anyir dan jamur semakin kuat. Lalu ia mendengar langkah dari atas. Pelan, satu persatu, ia menelan ludah, lalu menyalakan kamera genggam lagi, mencoba menerangi arah tangga. Siapa di atas? Tanyanya pelan, lebih ke arah dirinya sendiri. Tak ada jawaban, hanya bunyi derit kayu. Di luar, Sinta tiba-tiba berdiri. Gua nggak tahan, kita harus pastiin dia nggak kenapa-napa. Tunggu, dia bisa marah, kata Egi. Kita kan sepakat, siapapun yang masuk harus tahan sampai pagi. Tapi tadi dia bilang dia nggak sendirian. Dan lo pikir itu suara bercanda? Jawab Sinta. Andra menarik napas. Oke, kita lihat dari luar dulu. Jangan langsung masuk. Kalau dia cuma iseng, kita tinggal balik. Tapi kalau dia butuh bantuan. Mereka pun berdiri dan mulai berjalan mendekat ke jendela. Dani tertinggal di belakang. Matanya tak lepas dari rumah itu. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda malam ini. Bukan hanya perasaan takut biasa, tapi seperti ada mata yang mengamati mereka. Bukan dari dalam rumah, tapi dari atas rumah. Sementara itu, di dalam Rama mulai menaiki tangga. Tangga berderit pelan. Langkah demi langkah. Kamera di tangannya bergoyang-goyang. Cahaya senternya menyorot debu yang berterbangan. Saat sampai di puncak tangga, ia menemukan koridor pendek yang menuju 3 pintu. Satu di kanan, satu di kiri, dan satu di ujung. Dari ujung lorong, pintu tertutup rapat. Tapi dari celah bawahnya, tampak bayangan bergerak. Seperti kaki seseorang berjalan, bolak-balik. Bolak-balik. Kalau ini prank, gila sih, gumamnya. Ia maju, setiap langkah terasa berat, dan ketika tangannya hampir menyentuh kenop pintu, bayangan itu berhenti, dan dari dalam terdengar suara kecil, lirih, cepat, seolah datang dari mulut banyak orang yang bicara bersamaan. Jangan buka. Lalu pintu bergetar sekali, lalu berhenti, dan dari ujung koridor, pintu yang tadi tertutup terbuka sendiri, perlahan mengeluarkan suara berderit panjang, dan di balik pintu itu tak ada siapa-siapa. Di luar, Dani menatap jendela lantai atas dan tiba-tiba berkata pelan, "Kalian lihat itu gak?" Mereka semua menoleh. Di jendela lantai 2, samar-samar terlihat siluet Rama berdiri. Tapi tangannya menempel di kaca, seperti ingin keluar. Matanya kosong, mulutnya terbuka, tapi tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Andra berbisik, "Rama." Siluet itu tiba-tiba menghilang. Andra langsung melangkah mundur, jantungnya berdegup kencang. "Gua yakin, tadi itu dia," katanya. "Gak mungkin," sahut Dani. "Lo lihat sendiri, dia gak bergerak, seperti nempel di kaca." Sinta mencengkeram lengan Egi. Matanya tak lepas dari jendela lantai 2 yang kini kosong. Kalau itu bukan Rama, siapa? Angin malam kembali berembus, membawa aroma kayu lapuk dan debu tua. Lampu jalan yang tadinya menyala redup, kini berkedip-kedip. Dan Rama memeriksa ponsel lagi.
Sinyal hilang, kamera mati total. Di dalam rumah, Rama berjalan menyusuri lorong lantai 2. Ia sudah kehilangan arah waktu. Jam tangan digitalnya kini menunjukkan jam 0:09. Tapi ia merasa sudah berjam-jam terjebak di atas. Nafasnya pendek, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Meski suhu udara seperti berada di dalam kulkas. Lorong itu terasa lebih panjang dari sebelumnya, seperti terus memanjang setiap kali ia menoleh ke belakang. Ketika ia coba turun kembali ke lantai bawah, tangga itu tidak ada, hanya dinding kayu. Ia kini berdiri di depan pintu besar, sama seperti sebelumnya. Tapi kini ada tulisan samar di permukaannya, tertulis dalam kapur putih, "Pilih salah satu atau temanmu menggantikan." Rama mundur. Ia tidak menulis itu. Tak ada kapur di tangannya, tak ada yang lain di sana. Setidaknya tidak terlihat. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari balik pintu, tapi langkahnya seperti lebih dari satu orang. Derapnya tidak beraturan, kadang cepat, kadang lambat. Rama menahan napas, tak berani membuka. Sementara itu di luar, mereka berempat kini berdiri dalam lingkaran kecil, saling menatap tanpa tahu harus berbuat apa. "Apa kita masuk aja?" tanya Sinta. "Kalau dia kenapa-napa, kita bisa celaka juga karena ninggalin dia," timpal Dani. "Gua setuju." Andra mengangguk. "Tapi kita masuk bareng, gak ada yang pisah." Mereka pun melangkah pelan menuju pintu rumah. Baru saja Sinta hendak memutar gagang pintu, suara kayu retak terdengar dari dalam. Lalu suara langkah kaki menuruni tangga. Berat, lambat, 1, 2, 3. Mereka semua menahan napas. Lalu terdengar suara tertawa. Bukan suara Rama, suara perempuan, serak, jauh, tapi jelas berasal dari lantai bawah. Egi langsung mundur. "Itu bukan Rama. Itu bukan suara Rama." Mereka semua membeku. Pintu rumah mulai bergetar perlahan. Gagang pintunya berputar sendiri. Dan dari sela pintu yang terbuka sedikit, tangan pucat dengan kuku panjang menyembul perlahan, mencari di dalam. Rama berdiri membatu. Lorong tempat ia berdiri kini tak ada lampu. Semua gelap. Tapi dari arah belakang terdengar napas. Dekat, dekat sekali. Ia menoleh. Dan untuk sepersekian detik ia melihat wajah seseorang atau sesuatu. Pucat, mata hitam, penuh, wajah yang tersenyum lebar namun tidak punya bibir. Makhluk itu tak menyerangnya, tapi berkata, "Kalau kau bertahan, kau akan menggantikan. Tapi kalau kau keluar, kau akan membawa kami." Lalu ruangan berputar, gelap datang dari segala arah. Di luar, tiba-tiba pintu rumah terbuka sendiri. Tak ada siapapun di baliknya, hanya gelap dan sebuah kamera kecil tergeletak di lantai. Kamera yang tadi dibawa Rama. Andra mengambilnya perlahan, menyalakannya. Video terakhir otomatis diputar. Tampak Rama berjalan naik tangga, lalu berhenti di depan pintu. Lalu ia berbalik, menatap kamera langsung. Matanya kosong, tapi bibirnya bergerak. Dan dalam rekaman itu, dia berkata, "Jangan masuk, udah bukan gue lagi di sini." Kalimat itu diucapkan Rama dalam rekaman. Mata keempat teman di luar rumah terpaku pada layar kamera. Suara Rama terdengar tenang, tapi terlalu tenang, seperti diucapkan oleh seseorang yang menyerah atau seseorang yang bukan lagi manusia. Sinta memundurkan tubuhnya perlahan. "Gue gak suka ini. Ini bukan prank, bukan permainan. Ini nyata." Dani menoleh ke dalam rumah yang pintunya masih terbuka. Kegelapan menganga seperti lubang tak berdasar. Andra menggenggam kamera dengan tangan gemetar. "Gimana kalau kita tinggalin aja? Kita lapor polisi, satpam,
Siapa aja? Tapi kalau kita pergi, kata Dani. Pelan, dia bilang kita akan bawa mereka. Egy mengangkat wajahnya. Mereka? Tak ada yang menjawab, hanya suara angin yang menjatuhkan daun-daun kering ke tanah. Di dalam rumah, Rama berdiri di tengah ruangan kosong. Tapi ruangan itu tak lagi seperti saat pertama ia masuk. Dindingnya kini basah, berjamur, seperti baru saja dilapisi cairan lendir. Lantai, kayu, retak, bau darah tipis terasa di udara. Dari sudut-sudut ruangan muncul suara bisikan, banyak, tumpang tindih. Ada yang menangis, ada yang tertawa, ada yang berdoa. Semuanya dari arah yang berbeda-beda. Seperti dinding-dinding itu berbicara. Rama memejamkan mata. Ia menggenggam senter, tapi cahayanya mati total. Kemudian, satu suara menyusul, lebih jelas dari yang lain. Kau akan tahan sampai pagi, tapi pagi di sini tidak datang. Di luar rumah, Sinta tiba-tiba muntah. Udara di sekitarnya berubah, terasa lebih berat, seperti ada tekanan tak terlihat di atas kepala mereka. Dani menggenggam bahu Sinta. Kita nggak bisa tinggal di sini, tapi kita juga nggak bisa pergi. Egy menatap Andra. Lo yang ngajak kita ke sini. Lo yang bikin permainan ini, sekarang lo minta pergi. Andra diam, lalu Dani berkata pelan, hampir tak terdengar. Kalau kita bawa kamera ini keluar dan emang ada sesuatu yang ikut, berarti bukan cuma Rama yang jadi korban. Keempatnya kembali menatap pintu rumah yang terbuka, dan di ambang pintu muncul sosok bukan Rama, tapi tubuhnya menyerupai Rama. Tapi kepalanya menunduk, tangan tergantung longgar di sisi tubuh. Wajahnya tersembunyi dalam gelap, tapi langkahnya menyeret pelan keluar rumah. Seperti boneka besar yang digerakkan, tali tak kasat mata. Sinta menjerit. Itu bukan dia, bukan Rama. Sosok itu berhenti, lalu perlahan mengangkat kepalanya. Dan yang mereka lihat bukan wajah Rama, bukan manusia sama sekali. Semua mundur serempak, tapi terlalu lambat. Dalam sekejap, lampu jalan padam. Suara aneh bergema dari rumah, seperti dentingan logam dicampur dengan lolongan binatang. Andra jatuh terduduk sambil memeluk kamera. Layar kembali menyala tiba-tiba. Rekaman terakhir terputar ulang sendiri, tapi bukan dari sudut pandang Rama. Kini yang terekam adalah mereka berempat, tengah berdiri di depan rumah. Wajah mereka kaku, matanya kosong. Lalu satu suara di rekaman berkata, 4 sudah datang, 1 tertinggal, 5 jadi milik kami. Andra melempar kamera seketika, tapi suara dalam video masih terdengar, meskipun kamera sudah tergeletak membentur tanah. Dandra berdiri gemetar, lalu berbalik. Ia menatap ketiga temannya, lalu berkata dengan suara pelan, kalau memang harus ada satu yang tertinggal, mereka semua memandangnya. Kenapa bukan lo yang gantiin dia, Dan? Dani mengernyit. Apa maksud lo? Wajah Andra perlahan berubah. Senyuman kecil muncul di sudut bibirnya, tapi bukan senyuman biasa, seolah sudah bukan dia lagi. Sementara itu, di dalam rumah, Rama duduk di sudut ruangan gelap. Tapi kini, dinding-dinding rumah tak lagi diam. Mereka bergerak, berlapiskan urat-urat merah tipis yang hidup. Detak jantung seperti terdengar dari dalam lantai. Dan suara bisikan terus berdengung. Bukan cuma 1, tapi puluhan, ratusan. Mereka berkata hal yang sama. Terlalu banyak yang pergi, tapi tak satu pun memberi izin. Rama mencoba memejamkan mata, tapi setiap kali ia melakukannya, ia melihat mereka, orang-orang dari masa lalu. Beberapa memakai jas dokter, beberapa berpakaian seperti pasien, beberapa masih anak-anak. Dan di tengah mereka ada kursi roda tua
yang bergerak sendiri. Di luar, Dani tiba-tiba jatuh bersimpuh. Seperti ada sesuatu yang menghantamnya dari dalam kepala. Sinta dan Egy segera menghampiri, tapi Dani justru menatap ke arah rumah. "Kita salah," bisiknya. "Selama ini kita pikir tempat ini hanya minta tumbal. Tapi bukan itu." Egy menatapnya bingung. "Apa maksud lo? Tempat ini nggak minta satu orang tinggal, tapi satu orang harus memilih." Andra mulai menggigil, tangannya memegang kepala sendiri. Sinta melangkah mendekat, tapi Dani berdiri cepat. Bukan Andra yang kerasukan, rumah ini cuma nempelin ingatannya ke kepala kita. Semua dari kita sekarang udah kebagian potongan ingatan tempat ini. Potongan ingatan? Egy heran. Dani mengangguk pelan. Ada yang tahu siapa yang bunuh diri di rumah ini? Mereka saling pandang. Dani melanjutkan, karena nggak ada yang bunuh diri. Mereka dibunuh, tapi bukan oleh satu orang, tapi oleh tempat ini sendiri. Dan rumah ini akan terus mengulang, sampai salah satu dari kita tahu alasannya. Tiba-tiba langit bergemuruh. Awan menggulung pekat di atas rumah. Angin bertiup memutar. Suara dari dalam rumah memanggil. Namun kini bukan hanya nama Rama, tapi Andra, Dani, Sinta, Egy, semuanya. Dan saat mereka menoleh ke halaman depan, muncul meja bundar tua di bawah pohon kering. Entah dari mana datangnya. Di atasnya ada 5 kertas, 5 pena, dan 1 buku tua bersampul kulit. Terbuka di halaman yang bertuliskan, "Satu di antara kalian harus mencatat ulang, atau rumah ini akan berdiri kembali di tempat yang baru." Sinta membaca pelan. Mencatat ulang, apa maksudnya? Dandra akhirnya bicara pelan, wajahnya kembali tenang. Cerita, tempat ini akan terus hidup selama kisahnya ditutup paksa. Tapi kalau satu orang bersedia mencatat ulang, semua bisa keluar. Tapi yang mencatat nggak boleh keluar. Keempat mahasiswa itu berdiri mengelilingi meja bundar tua di halaman. Kertas-kertas di atasnya bergoyang pelan ditiup angin. Pena-pena antik tampak seperti baru, seolah baru saja digunakan oleh seseorang atau sesuatu. Sinta menelan ludah. Kalau cuma nulis, kenapa nggak kita semua aja sama-sama nyatat, sama-sama keluar? Dani menggeleng. Yang diminta cuma 1, dan bukan asal nulis. Dia harus mengulang semua. Dari awal rumah ini berdiri sampai malam ini. Semua yang udah terjadi dan belum terjadi. Egy melangkah mundur. Berarti yang nulis bakal tahu semua yang terjadi di masa lalu? Bahkan masa depan? Andra menatap buku itu. Bukan cuma tahu, dia bakal hidup di dalamnya. Jadi bagian dari ceritanya. Selamanya. Tiba-tiba langit menggelegar, tanah bergetar. Rumah tua di belakang mereka mengeluarkan suara berat seperti desahan panjang yang dalam. Seolah waktu tinggal sedikit, dan jika tak ada yang memilih, tempat itu akan mengambil semuanya. Beberapa detik berlalu, tak ada yang bicara. Lalu Dani melangkah maju. "Aku yang nulis." Sinta langsung menahan lengannya, dan jangan. Tapi Dani tersenyum tipis. Bukan pasrah, bukan takut. Selama ini, aku yang paling takut. Tapi justru karena itu, aku bisa ngelihat apa yang rumah ini lakuin. Rumah ini kayak cerita yang ditulis orang egois, yang cuma pengen bikin takut, tapi nggak pernah ditutup dengan jujur. Andra menunduk. "Kamu yakin?" Dani mengambil pena, duduk. "Kalau aku tulis ulang cerita ini dengan benar, mungkin rumah ini berhenti jadi perangkap." Dani membuka buku itu. Halaman pertamanya kosong, tapi saat pena menyentuh kertas, halaman-halaman lain mulai muncul. Kosong juga, seolah siap diisi. Sinta menangis. "Apa kita bakal lihat kamu lagi?" Dani tersenyum, menatap mereka satu persatu. "Mungkin,
Tapi bukan di dunia ini. Mungkin kalian bakal ketemu aku dalam cerita baru nanti, di tempat baru, dengan wajah baru, atau dalam mimpi. Langit cerah. Rumah tua itu mulai retak. Bukan karena amarah, tapi seperti tubuh tua yang akhirnya diizinkan mati. Pohon kering di halaman tumbang. Perlahan, jalan menuju rumah menghilang. Udara berubah hangat. Andra, Sinta, dan Egy membuka mata. Mereka sudah tidak berada di halaman lagi. Mereka ada di depan kampus. Pagi hari, matahari bersinar, suara motor, burung, anak-anak kuliah lalu lalang. Seperti biasa, tak ada tanda-tanda kejadian semalam. Kecuali satu hal. Di tangan Sinta terselip sebuah pena hitam antik seperti yang digunakan Dani. Dan di layar ponsel Andra, satu notifikasi baru muncul. Dani baru saja memperbarui cerita Rumah di Pasar Minggu versi akhir. Satu tempat baru, sebuah kota kecil di luar Pulau Jawa. Seorang anak kecil menemukan buku bersampul kulit tua di antara tumpukan puing bangunan tua. Ia membukanya. Halaman pertamanya berjudul Permainan Uji Nyali di Rumah Tua Pasar Minggu, ditulis oleh Dani. Anak itu tersenyum. Dan di halaman terakhir tertulis satu kalimat. Selama masih ada yang membaca, aku akan tetap ada.